Shalom warga yang terkasih. Bersama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema kita bicara mengenai Bahtera Nuh. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan pesan firman Tuhan. Kami mohon, biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh memberikan kami hikmat dan pengertian. Tuhan juga pimpin hamba-Mu ini yang akan menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Tetapi saya akan membacakan bagian ayat 9, 13, 14, dan 22. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara terkasih, ada banyak orang kehilangan kesempatan untuk berbuat baik bagi diri ataupun juga bagi sesama. Kenapa? Kebanyakan jawabannya adalah karena keegoisan, karena pementingan diri sendiri. Kita kehilangan begitu banyak kesempatan baik. Kita kehilangan kesempatan untuk bertobat karena kita enggan melepas nafsu kita. Karena dosa itu enak begitu ya. Kita kehilangan kesempatan untuk mengampuni saudara karena kita enggan melepas amarah kita, melepas masa lalu kita. Kita kehilangan kesempatan untuk berbagi dengan sesama karena kita merasa bahwa diri kitalah yang harusnya diutamakan daripada yang lain. Dan ada begitu banyak kesempatan-kesempatan baik yang terlewatkan karena kita tidak mau mengorbankan diri kita sendiri dan melepas keinginan diri. Dalam bacaan kita hari ini, saudara, Nuh diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi penyelamat. Nuh diberikan kesempatan untuk membuat bahtera. Kala itu dunia rusak, kata firman Tuhan, karena diisi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah menilik dan melihat bahwa ada satu keluarga yang hidup benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah melihat bahwa Nuh ini bisa menjadi generasi baru, penerus kebaikan di muka bumi ini. Dan Nuh diberikan kesempatan oleh Allah menjadi bahtera penyelamat generasi baru di bumi pasca air bah itu. Tetapi saudara, pernah nggak kita bayangkan apa jadinya jika Nuh kemudian menolak dan melewatkan kesempatan itu? Barangkali saudara, bumi betul-betul akan lenyap. Tidak ada lagi kebaikan yang dilanjutkan di bumi ini. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan sebuah kutipan yang baik. Dia pernah mengatakan bahwa daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan satu lilin. Apa jadinya saudara, jikalau kita semua melewatkan kesempatan untuk menyalakan lilin kebaikan di tengah dunia ini? Bisa jadi kita akan terus berada dalam kegelapan. Tetapi saudara bersyukur karena sampai saat ini
kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dalam kebaikan kasih karunia Allah. Karena itulah jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat, saudara. Berbalik kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang jahat di mata Tuhan. Karena semua itu bisa menyakiti diri kita sendiri ataupun juga menyakiti orang lain. Dosa itu akan selalu berujung kepada kehancuran. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, bertobatlah. Jangan sia-siakan juga kesempatan dari Allah untuk mengampuni dan mengalami pengampunan itu sendiri. Jangan tahan diri kita, saudara, untuk memberi maaf. Jangan biarkan diri kita ditelan oleh amarah kita. Mengampuni, ampuni masa lalumu, ampunilah dirimu, dan melangkahlah ke depan dengan leluasa. Jangan sia-siakan juga kesempatan untuk menghadirkan kasih Tuhan melalui berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, misalkan menyapa rekan sekerja kita, mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah membantu kita, kepada perawat misalkan, kepada petugas kebersihan di kantor kita, di rumah sakit, dan dimanapun. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi baik. Saudara terkasih, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk berbuat baik. Jangan sia-siakan kesempatan kita untuk masuk dalam bahtera itu. Setidaknya dengan begitu kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik dari kemarin. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menolong kami semua untuk mengingat bahwa kami masih diberikan kesempatan berbuat baik. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warga Yakung, teruslah menggunakan kesempatan dari Tuhan untuk berbuat baik bagi diri dan juga sesama. Tuhan memberkati kita.